Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya. Saya Aldi Setiawan, NIM 2018 31161. Pada video kali ini saya akan membahas contoh perhitungan metode TOPSIS (SPK) dengan studi kasus pemberian beasiswa. TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria untuk alternatif pilihan dengan merupakan alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Data dibutuhkan dalam contoh perhitungan SPK metode TOPSIS. Nah, yang pertama itu ada data alternatif. Data alternatif sebagai orang atau objek yang akan dinilai. Data alternatif biasanya terdiri dari kode alternatif dan nama alternatif. Untuk atribut lainnya biasanya disesuaikan dengan studi kasus. Misal, kalau penerima beasiswa alternatif adalah mahasiswa itu sendiri, kode alternatif bisa diganti dengan NIM atau bisa ditambah atribut lainnya seperti jenis kelamin, jurusan, dan lain-lain. Berikut contoh tabel data alternatifnya. Selanjutnya, data kriteria. Data kriteria sebagai dasar penilaian untuk alternatif. Kriteria bisa berupa cost atau benefit. Benefit berarti semakin besar nilainya maka semakin bagus. Sebaliknya cost, semakin kecil nilainya maka semakin kecil pula kesempatan untuk mendapatkannya. Misal, dalam studi kasus penerimaan beasiswa, maka nilai IPK itu sendiri sebagai benefit, karena semakin besar IPK akan semakin besar peluang untuk terpilih, sedangkan yang sebagai cost adalah penghasilan orang tua, karena kalau penghasilan orang tua besar tentu memperkecil peluang untuk mendapatkan beasiswa. Nah, pada tabel tersebut tertera atau terdapat atribut tambahan yaitu bobot kriteria. Bobot ini untuk menentukan kriteria mana yang lebih diutamakan sebagai besar bobot. Maka semakin diutamakan kriteria tersebut. Berikut contoh tabel data kriteria. Kriterianya ada jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggung jawab orang tua, jarak tempat tinggal, nilai rata-rata ujian nasional, kesanggupan nilai di asrama. Nah, bobot nilainya itu kalau penghasilan orang tua itu ada bobot kelima, atributnya cost. Jumlah tanggung jawab orang tua itu bobotnya 3, yaitu benefit. Jarak tempat tinggal 4, yaitu cost, atributnya. Nilai rata-rata ujian nasional bobotnya 2, atribut benefit. Kesanggupan tinggal di asrama itu bobotnya 5, lebih besar, yaitu benefit. Yang ketiga ada nilai alternatif. Nilai alternatif digunakan untuk memberikan penilaian terhadap alternatif pada masing-masing kriteria. Untuk lebih mudah biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel atau matriks, dengan alternatif sebagai judul baris dan kriteria sebagai judul kolom. Setiap alternatif harus mempunyai nilai pada semua kriteria. Pemberian nilai biasanya dibuat rentang dengan keterangan khusus tergantung studi kasus. Misalnya, rentang nilai untuk IPK adalah nilai 1 untuk nilai IPK 2, nilai 2 untuk nilai IPK 2,5, nilai 3 untuk nilai IPK 3, dan nilai 4 untuk nilai IPK 3,5 dan nilai 5 untuk IPK 3,5 ke atas. Selanjutnya perhitungan SPK metode TOPSIS.
Setelah semua data disiapkan, data alternatif, data kriteria, dan data nilai alternatif, kita lanjut ke perhitungan. Berikut langkah-langkah perhitungan SPK metode Topsis. Yang pertama itu ada normalisasi. Untuk melakukan normalisasi, kita harus mengkuadratkan setiap elemen matriks pada tabel 3. Misal untuk sel A01 sampai dengan C04 bernilai 4 dikuadratkan menjadi 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, untuk baris total didapat dengan menjumlahkan setiap baris pada setiap kriteria. Misal, total kolom C04 didapat dari 16 plus 9 plus 16 sama dengan 14. Setelah mendapat total, tinggal menormalisasikan dengan cara membagi setiap elemen matriks tabel 3 dengan akar dari total baris yang bersesuaian. Hasilnya pada tabel di bawah ini. Lanjut, normalisasi terbobot. Normalisasi terbobot didapat dari perkalian matriks pada tabel 5 atau tabel sebelumnya, tabel normalisasi, dengan tabel 2 atau tabel kriteria. Hasilnya seperti tabel yang tertera pada slide ini. Selanjutnya ada matriks solusi ideal. Matriks solusi ideal didapat berdasarkan normalisasi berbobot dan atribut kriteria, cost atau benefit. Solusi ideal positif diambil nilai maksimal dari normalisasi berbobot. Jika atribut kriteria benefit. Jika cost diambil nilai minimalnya, sebaliknya, solusi ideal positif diambil nilai minimal dari normalisasi berbobot jika atribut benefit. Jika cost diambil maksimalnya, hasilnya bisa dilihat pada tabelnya. Selanjutnya 4 total. Untuk mencari total dan perangkaian, kita harus mencari jarak solusi ideal, positif dan negatif yang didapat dari pengolahan tabel 5 atau tabel normalisasi terbobot dan tabel 6 atau matriks solusi ideal tadi. Caranya adalah mengkuadratkan selisih setiap elemen matriks normalisasi berbobot dengan matriks solusi ideal, kemudian menjumlahkan setiap alternatif, setelah itu diakarkan. Contohnya, mencari jarak ideal positif A01. Contoh mencari jarak ideal positif A01 tertera pada slide ini. Nah, begitu juga di sini pada tabelnya. Preferensi didapatkan dari pembagian ideal negatif dibagi dengan penjumlahan ideal positif. Contohnya ada di sini. Alternatif yang terbaik yang memiliki preferensi tersebut yaitu A01 dengan nilai preferensinya 1. Demikian perhitungan SPK metode Topsis. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.